Shalom, selamat sahabat, selamat malam buat kita semua. Senang sekali kita boleh bertemu kembali PGSSI pada malam hari ini. Setelah minggu yang lalu kita libur karena pendeta kontak berhalangan, dan saat ini kita berbahagia karena pendeta kontak sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Baik, sebelum memulai acara PGSSI malam hari ini dengan membahas pelajaran sahabat, yaitu menyimpan harta di surga, judulnya. Dan narasumber kita, Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, siap akan memberikan materinya pada malam hari ini. Untuk itu, kami ingin mengundang Saudara Bernard Sagala untuk doa buka. Ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu, kami puji, kami sembah Engkau Bapa untuk semua berkat yang Kau berikan, perlindungan yang Kau berikan bagi kami. Hingga pada saat ini, hanya oleh karena berkat Tuhan, kami dapat memasuki Sabat Tuhan. Dan secara khusus kami memohon berkat dan kuasa Roh Kudus Tuhan ketika kami berkumpul bersama melalui perbaktian Zoom online untuk mendengarkan pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf. Biarlah kiranya Engkau menguasai kami semua, khususnya hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf, melalui kuasa dari surga, hikmat dari surga, dapat membawakan pelajaran ini untuk menjadi berkat kami dapat gunakan juga untuk menjadi berkat ketika kami membawakannya di dalam buka SS kami masing-masing di gereja kami. Demikian juga kami, Bapak Tuhan, Ibu Peggy, beserta dengan tim yang selalu melayani kami di dalam pertemuan PGSSI ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan senantiasa menjadi pelayanan dari hamba-hamba Tuhan ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati semua peralatan yang kami gunakan, khususnya peralatan yang digunakan oleh hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf, sehingga dengan demikian melalui berkat Tuhan dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Saudara Bernard. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Namun sebelumnya mohon kepada seluruh partisipan untuk di-mute mikrofonnya agar tidak mengganggu, ya. Kita boleh menikmati rekamannya nanti dengan baik. Siapa yang tidak dapat top channel tadi? Oke, saya lihat masih banyak yang belum mute mikrofonnya, tolong di-mute. Tolong di-mute dulu. Ya. Silakan di-mute. Baik, terima kasih untuk semua partisipasinya. Pendeta Kuntaraf. Baik, selamat sahabat-saudara sekalian di Indonesia. Selamat siang untuk mereka yang dari Eropa, dan ya selamat pagi sekali untuk mereka dari California. Saya lihat Saudara Maksa Marpaung, luar biasa ini jam 4 pagi di California. Ya. Baik, sorry minggu yang lalu memang masih saya pikir akan bisa dapatkan koneksi, tetapi rupanya terlalu sukar signalnya. Oke. Baik, jadi sekarang saya coba share screen. Oke. Ya, menyimpan harta di surga. Ya. Kemudian kalau kita coba lihat ya, pendahuluan bisa sebutkan strategi dalam berinvestasi dan mengapa pelajaran ini penting ya. Banyak strategi investasi sekarang ini, bukan ya. Banyak orang melalui cryptocurrency, banyak yang gunakan investasi dengan mungkin bank ataupun melalui stock market ataupun dana reksa dan sebagainya ya. Tetapi Yesus memberikan kepada kita strategi berinvestasi terbaik di dunia. Manakala berkata, janganlah kau mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi Yesus menyimpulkan strategi investasi dengan mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan kata lain, tunjukkan kepadaku untuk apa engkau membelanjakan uangmu, dan aku akan menunjukkan kepadamu di mana hatimu berada.
Karena kemana engkau menaruh uangmu, hatimu pasti mengikuti. Jika itu belum ada di sana. Jadi ini merupakan pendahuluan yang ada di dalam Anda punya pelajaran sekolah sahabat. Nah sekarang mengapa pelajaran ini penting? Ya. Penting menyimpan harta di surga. Kita belajar undangan Yesus dalam menginvestasikan harta kita. Kita belajar contoh investasi yang baik, kita belajar contoh investasi yang buruk, dan kita belajar bagaimana mengaplikasikan pelajaran dalam hidup kita. Ya. Baik, silakan Saudara Daniel. Markus 8 ayat 36 dan 77. Markus 8 ayat 36 dan 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Baik, jadi dari ayat ini apa yang kita bisa lihat pelajari? Pentingnya prioritas dalam kehidupan. Ya. Mengapa ya hidup sementara sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan hidup yang kekal di surga. Kan kita di dunia ini berapa lama? Ya, Alkitab kan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, ya mungkin hitunglah sampai 100 tahun atau 120 tahun. Tetapi dibandingkan dengan kekekalan di surga, maka sama sekali tidak berarti ini 100 tahun di dunia ini. Sebab itu lebih penting untuk menginvestasikan harta di surga daripada di dunia ini. Ya. Nah, saya coba bagi dalam 3 bagian. Undangan Yesus untuk investasi, contoh investasi yang baik, dan contoh investasi yang buruk. Jadi sebetulnya hanya 3 bagian saja dari semua 6 hari pelajaran. Oke. Nah sekarang apakah yang menjadi undangan Yesus dalam khotbahnya di bukit? Ya, kita sudah baca barusan ya akan ayat ini. Ya, jadi tidak usah dibaca lagi. Ya. Kemudian apakah artinya menyimpan harta di surga? Nah, ini kita lihat tulisan daripada Ronald Muat, jadi Peggy yang baca ya. Silakan, Testimony for the Church, 1 halaman 141. Ya. Sebentar. Oke, sebentar, mohon maaf. Ini ada yang pakai 2 device tapi tidak mute, jadi suaranya masuk. Baik. Harta duniawi adalah berkat jika digunakan dengan benar. Mereka yang memilikinya harus menyadari bahwa berkat-berkat itu dipinjamkan dari Allah dan harus dengan senang hati menggunakan harta mereka untuk memajukan pekerjaannya. Jadi kalau begitu yang dimaksudkan dalam menyimpan harta di surga itu adalah dengan menggunakan harta kita untuk memajukan pekerjaannya. Ya, ini hal yang sangat penting. Oke. Nah, bagaimana gambaran Alkitab bahwa di mana harta kita berada? Ya, merupakan suatu indikasi kesetiaan prioritas di hati kita, kasih sayang, komitmen, dan pilihan. Kalau kita lihat dari pelajaran dari guru sekolah sahabat, ya kita akan dapatkan beberapa poin ini. Mereka yang mencinta uang tidak pernah merasa cukup dengannya. Ya. Dari Pengkhotbah 5 ayat 10. Mungkin saya bisa tekankan lebih lanjut. Sesuatu yang tidak membahagiakan itu, ya tidak pernah orang rasa puas. Ya. Jadi uang itu tidak membahagiakan, tetapi orang tidak rasa puas terus-terus cari. Ya. Kehidupan yang tak bermoral itu ya tidak membahagiakan, tetapi orang terus-terus bertindak yang tidak bermoral. Ingatlah, sesuatu yang tidak membahagiakan tidak akan membuat orang rasa puas. Kemudian, Paulus memberitahu kita bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya. Cara kita menggunakan uang adalah ujian kesetiaan bagi kekekalan. Ya. Jadi itulah yang kita simpan, artinya kita gunakan itu adalah untuk harta di surga. Tetapi jika uang kita diinvestasikan hanya untuk urusan duniawi, kita akan lebih mencintai mamon lebih daripada Allah. Ya. Kemudian Allah menghendaki hati kita dan kita dapat mempersembahkannya kepadanya oleh berinvestasi dalam pekerjaannya. Ya. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah hati kita. Ya. Sebab itu kita harus menjalin persahabatan di antara mereka yang akan menerima kita di dalam kemah abadi. Yesus Kristus sendiri. Di mana kita akan mengasihi dan melayani Allah, bukan harta kepunyaan. Ya, kita harus ingat, yang kita miliki itu bukan milik itu, hanya dipinjamkan. Ya,
Sebab itu tidak usah segan untuk membantu pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Dan Tuhan mempunyai kelimpahan berkat kepada kita masing-masing. Nah, bagaimana investasi besar yang dibutuhkan oleh umat Tuhan? Ya. Nah, kita lihat dalam hal dosa misalnya, surga menginvestasikan darah Yesus dalam keselamatan kita. Yesus, anak domba, yang disembelih sebelum dunia dijadikan, memberikan kita janji bahwa Roh Kudus akan selalu tinggal dengan kita sebagai jaminan penebusan kita. Nah, darah para martir adalah investasi paling berharga yang dicurahkan bagi firman Allah. Ya, jadi banyak orang yang sudah mendahului kita yang telah memberikan darahnya, ya, bersedia mati untuk for the sake of the gospel. Itu adalah satu investasi. Yang mati dalam Kristus adalah penanam modal yang menantikan suatu warisan yang mencakup akhir dari dosa dan pemulihan dari segala sesuatu. Ya, hal yang luar biasa. Menginvestasikan hidup dan harta kemuliaan kita dalam penyebaran Injil melalui iman adalah cara pasti untuk mengumpulkan harta di surga. Ya, jadi ingat, menggunakan harta kita untuk pengabaran Injil. Tidak ada sesuatu yang kita buat, ya, yang harus terpisah daripada pengabaran Injil. Ini adalah sesuatu hal yang kita harus ingat, ya. Bagaimana dengan hidup kita makan? Ya, kita perlu makan secukupnya, ya. Tuhan berikan rezeki. Tujuannya apa? Supaya kita kuat, sehat, dan bisa mengabar Injil, ya. Jadi apa yang kita buat harus selalu berhubungan dengan Injil. Sorry nih, perjalanan 16 hari yang menyebabkan agak flu. Baik, bagaimana kita dapat tetap berinvestasi walaupun kita mendapatkan tantangan? Boleh bacakan ini, Saudara Daniel? Perlawanan terhadap iman datang dari luar kita dalam bentuk penganiayaan, 2 Timotius 3:12, dan dalam bentuk serangan dari kekuatan jahat secara rohani, Efesus 6 ayat 11-12. Kedua, tetapi dari dalam diri kita, sifat manusia memunculkan nafsu dan dosa yang menggiring kepada kematian, Yakobus 1 ayat 14-15. Itu terjadi adalah karena hati yang belum dilahirkan kembali, bukanlah dari Bapa tetapi dari dunia, 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Yang ketiga, contoh-contoh Alkitab menunjukkan situasi di mana tampaknya mustahil bagi janji-janji Allah untuk digenapi sebab adanya pertentangan dari dalam dan dari luar. Tapi orang yang setia tetap teguh dalam melakukan apa yang Allah perintahkan dan mereka menang. Oke, terima kasih. Jadi kita mempunyai banyak tantangan, ya, dari dalam, ya, dari luar, ya. Ya, saudara-saudara mengetahui tantangan apa. Waktu Anda giat di gereja, kadang-kadang Anda sudah giat, itu justru yang didapat adalah dikritik, ya, disalahkan, kadang-kadang difitnah, ya. Tetapi jangan berhenti, ya. Sama seperti mereka yang telah memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi tantangan itu selamanya ada. Tetapi itu harus memberikan kita untuk lebih kuat dalam tabiat dan lebih setia di dalam pelayanan. Baik, apakah yang dapat kita pelajari dari Nuh yang mempunyai kerinduan untuk menyimpan harta di surga? Bagaimana Nuh menggunakan waktu yang di samping membangun bahtera. Nah, kalau kita lihat Kejadian 6:5-14, ya, 27, kita lihat perintah Tuhan membangun bahtera dan dia melaksanakan tugas itu. Itu adalah investasi yang dibuat oleh Nuh. Tetapi bukan hanya itu, apalah yang kita buat? 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Siapa yang baca? Peggy atau Irma sudah ada atau belum? Ya, boleh saya bantu baca. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangi dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi investasi daripada Musa, ya, daripada Nuh, bukan hanya membangun bahtera, tetapi dia adalah pemberita kebenaran itu, ya. The preacher of righteousness. Jadi Anda pekerjaan apapun yang Anda buat,
Sebagai guru, Anda harus mengabarkan Injil. Anda sebagai pengusaha, ambil waktu untuk sharing. Anda sebagai dokter tetap membagikan apa? Kebenaran, pemberita kebenaran, ya. Sebab masing-masing kita adalah misioneri sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Itu adalah dalam proses menyimpan harta di surga. Baik. Nah, sekarang prinsip-prinsip yang dipelajari dari Nuh, ya, boleh ditolong baca, Daniel, ya. Prinsip penting yang dipelajari dari Nuh, satu, Nuh menghabiskan waktu dan sumber dayanya bukan untuk membangun rumah bagi dirinya sendiri, tapi dia memilih untuk membuat perubahan drastis dalam hidupnya dengan menghabiskan waktu 120 tahun untuk menuruti panggilan Allah membangun bahtera. Kedua, banyak orang-orang skeptis sekarang ini yang menolak kisah air bah dan menganggapnya sebagai sebuah mitos berdasarkan spekulasi-spekulasi ilmiah tentang hukum alam yang diketahui. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Dunia sebelum air bah berpendapat bahwa berabad-abad lamanya hukum alam telah ditetapkan. Musim-musim datang silih berganti menurut gilirannya yang teratur. Hingga saat ini belum pernah turun hujan. Bumi ini dibasahi oleh embun. Air sungai tidak pernah meluap-luap, tetapi mengalir dengan tenangnya menuju lautan. Hukum yang tetap mengaturnya sehingga air sungai tidak pernah meluap-luap. Alfa Omega Jilid 1, halaman 101. Oke. Jadi kita lihat bahwa investasi daripada Nuh, dia bukan bangun rumah sendiri tapi membangun bahtera. Ya pasti dia punya rumah juga untuk tempat tinggal. Tetapi dalam waktu 120 tahun kan dia bisa bikin rumah yang jauh lebih besar misalnya atau lebih mewah dan sebagainya. Namun dia gunakan untuk membangun bahtera. Nah sekarang kita datang kepada orang yang kedua, ya, dari contoh investasi yang baik. Pengorbanan apa yang diberikan oleh Abraham saat dia mengikuti perintah Tuhan untuk meninggalkan Ur dan Haran, ya. Peggy, Kejadian 12 ayat 1-3. Oke. Setelah ini nanti Daniel semua pendeta yang baca ya, kecuali yang kutipan. Oke. Kejadian 12 ayat 1-3, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terima kasih. Oke, jadi kita coba lihat bahwa pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Wah, itu satu investasi yang sangat besar itu ya. Dia tinggalkan rumahnya, ini menurut sesuai dengan arkeologi. Ya, kebetulan saya mendalami banyak tentang arkeologi. Di Mesopotamia itu, ya, itu dia punya budaya bagus sekali, sistem pengairan air itu bagus, dia punya sistem pemanasan juga sangat bagus sekali, ya. Jadi dia harus tinggalkan semua ini ke satu tempat yang dia tidak tahu akan kemana. Tetapi itulah dia punya investasi. Bahkan sesuai dengan tulisan Roh Nubuat, lebih banyak dia turun ke bawah, lebih gersang, ya. Jadi dia pikir, bisa saja dia berpikir apa yang terjadi, saya harus tinggalkan tempat yang begitu fertile, subur untuk sesuatu perkara yang lebih gersang, ya. Tetapi itulah pengorbanan yang telah dibuat oleh Abraham. Nah sekarang, ya, bagaimana kasih sayang dan penurutan Abraham dan kerelanya untuk meninggalkan harta dunia membimbing keputusannya dalam menghadapi tantangan terbesar dalam hidup. Dan saya tidak berikan keseluruhannya, ya, tetapi Kejadian 22 ayat 1-18 itu berbicara tentang perintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya sendiri, ya. Dan dia bersedia untuk mengorbankan anaknya sendiri sebab dia sudah korbankan semua yang lain. Dia tinggalkan akan keluarganya, dia tinggalkan akan hartanya. Jadi investasi itu adalah sesuatu perkara yang berkembang. Boleh tolong Daniel baca ini beberapa poin dalam investasi Abraham. Baik. Abraham teladan kita dalam investasi. Nomor 1, Abraham menghadapi hal yang tidak diketahui.
tercerai dari keluarganya, dan bahaya kehidupan berpindah-pindah dalam perjalanan yang panjang. Bukti ilmiah menentangnya untuk menjadi bapa dari banyak orang. Seiring berlalunya tahun-tahun itu, dan Sarah tetap mandul. Kedua, sekali lagi kita melihat contoh ketakutan dari dalam dan bukti berlawanan dari luar yang memerangi firman Allah. Pada akhirnya Abraham berinvestasi dalam misi yang diberikan Allah kepadanya. Dia meletakkan hartanya di surga, menginvestasikannya semua dalam pekerjaan yang Allah berikan kepadanya, dan menjadi bapa dari banyak orang melalui kelahiran Ishak yang ajaib. Sebayangkan, ya. Orang bertanya, siapa namamu? Abraham, artinya anakku banyak. Berapa anakmu? Nggak ada. Ya. Jadi orang ya pakai nama Abraham, ya, yaitu bapa dari banyak orang, ya, tetapi tidak punya anak. Ya. Jadi itu bisa jadi satu bahan ejekan, ya. Secara ilmiah tidak mungkin, ya. Istrinya sudah 90 tahun, ya, melahirkan Ishak pada waktu berumur 90 tahun. Namun dia tetap percaya kepada Tuhan. Luar biasa investasi daripada Abraham. Baik, sekarang kita masuk kepada investasi daripada Musa. Ya, apa yang memotivasi Musa untuk meninggalkan harta dunia dan mencari harta surgawi? Ya, Ibrani 11, 24-27. Silakan. Karena Daniel. iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Oke, terima kasih. Jadi kita pernah bahas tempo hari tentang dari arkeologi, ya, tentang Tutankhamun, ya. Salah satu Firaun yang sangat muda yang mati, ya, terbunuh, ya, tetapi apa yang terjadi, ya, dari dia punya mumi saja, ya, dari dia punya peti, ya, terlapis dari emas, kemudian semua harta hanya dari satu kuburan saja itu sudah jutaan dolar dalam nilai sekarang ini. Jadi coba bisa bayangkan, ya, itu ditinggalkan oleh Musa, ya, untuk menderita, dikritik, ya, dihina, ya, mau dibunuh oleh bangsanya sendiri, ya. Namun investasi yang penuh dengan derita itu, ya, itu rupanya oleh sebab dia memandang kepada yang tidak kelihatan, yaitu upah surgawi. Inilah yang kita harus ingat. Mereka yang bekerja, ya, saudara-saudara di dalam pekerjaan Tuhan, ya, ingatlah banyak sekali tantangan yang dihadapi, bukan? Ya, saya pernah kerja di Timor 50 tahun yang lalu. Ya, semua harus, ya, kerja keras, jalan kaki untuk buat KKR 16 km, 18 km jalan kaki. Ya, tetapi, ya, semuanya itu adalah satu orang yang memberikan satu sukacita. Kita bisa membangun gereja dengan cara demikian, memberikan sukacita di dunia ini dan untuk dengan upah di surga. Baik, apa yang kita bisa pelajari, ya, dari Musa? Boleh Peggy yang baca ini 5 poin. Ya. Apa yang ditinggalkan Musa? Pertama, Mesir adalah salah satu dari kekuatan terbesar pada zaman dunia kuno. Yang kedua, Sungai Nil membuat tanah begitu subur penuh dengan tanaman, sehingga Mesir adalah bangsa yang kaya dan berkuasa, dan Musa sendiri berada pada puncak kerajaan ini. 3, adalah sukar membayangkan betapa menggodanya penarikan dunia di Mesir dan semua hartanya. Pastilah untuk dia di tahun-tahun awalnya. 4, tentunya dia mendapatkan pemujaan, kesenangan, kekayaan yang menggoda. Tidaklah diragukan, dia mungkin sangat mudah membenarkan diri untuk tinggal di istana daripada membuang nasibnya bersama dengan sekelompok budak yang dibenci.
Sebagaimana yang dikatakan kitab suci, dia memilih lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ibrani 11 ayat 25. Yang kelima, dan berbicara mengenai penderitaan Musa, sebagian besar dari buku Keluaran berkaitan dengan tantangan dan cobaan Musa, yang bahkan setelah semua yang ia lalui, tetap Musa tidak dapat menyeberang ke tanah perjanjian. Bilangan 20 ayat 12. Tetapi pada akhirnya kita semua tahu bahwa Musa membuat satu pilihan yang benar. Meskipun ada saat-saat dia harus bertanya-tanya dalam dirinya sendiri jika dia benar-benar memilikinya. Terima kasih. Tentang tidak bisa masuk ke tanah kerajaan, saya pernah ada satu khotbah, ya, the best is yet to come, ya. Jadi dia sebetulnya rindu sekali untuk masuk ke tanah Kanaan, tetapi tidak masuk. Tapi rupanya Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dia bisa masuk langsung ke tanah Kanaan surgawi, ya, mati tetapi dibangkitkan dan naik ke surga. Jadi itu satu hal yang lebih bagus daripada hanya sekedar, ya, masuk di Kanaan duniawi. Anyway, jadi yang ditinggalkan oleh Musa adalah satu perkara yang banyak sekali. Harta dunia, pengakuan, kepopuleran dan sebagainya. Tetapi dia menderita dengan umat Tuhan, ya, dihantam habis-habisan oleh umatnya sendiri. Baik. Sekarang kita masuk kepada contoh investasi yang buruk, ya. Bagaimana keputusan Lot menunjukkan bahwa harta dunia lebih penting dalam hidupnya, ya. Silakan Daniel. Kejadian 13 ayat 10-12, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya, jadi dia memilih akan harta dunia, ya. Bagaimana pengaruh buruk dari kota Sodom dan Gomora memberikan dampak pada keluarganya? Kalau kita lihat kepada ayat-ayat ini, kita tidak langsung baca, ya. Kejadian 14 kita ingat bagaimana terjadi peperangan, ya, jadi artinya tempat yang tidak aman, ya, sampai Abraham harus ikut bertindak. Kalau 19 1-14 kita ingat, ya, apa yang telah terjadi, ya. Ini Lot mengizinkan dia punya anak, lebih menyerahkan anaknya, ya, daripada mereka itu akan menggagahi kepada malaikat itu. Itu menunjukkan satu moral yang rendah. Bagaimana anak sendiri siap untuk dibikin apa saja dikatakan, ya. Itu moral, nilai rohani yang sudah lebih rendah. Kemudian akhirnya apa yang terjadi di dalam ayat 30-38, ya, bagaimana anak-anaknya telah membuat dia mabuk sampai melakukan suatu tindakan, ya, yang tidak bermoral, ya, dan menghalalkan itu, dan itulah yang menyebabkan adanya bangsa Moab dan bangsa Amon, ya. Dan Amon sekarang itu adalah Yordania sekarang ini, ya. Baik. Jadi kita lihat pengaruh buruk daripada Sodom, ya, telah memberikan nilai rohani yang lebih rendah kepada mereka. Pelajaran apakah yang kita bisa pelajari dari Lot mengenai kehidupan yang kita bisa pelajari? Kemudian Lot masuk ke Sodom sebagai seorang yang kaya dan keluar hampir tidak punya apa-apa. Betapa kita harus sangat berhati-hati dengan berbagai keputusan yang kita buat, terutama hanya memikirkan keuntungan jangka pendek yang berbeda dengan gambaran besarnya, ya. Jadi sebagai ayat reference adalah Markus 8 ayat 36-37. Jadi kembali, dia harapkan punya harta banyak, tetap senang, tetapi ternyata bersifat sementara. Akhirnya dia harus lari tanpa membawa apa-apa. Nah, langkah, ya, yang ambisius daripada Lot itu kita coba lihat, ya, harus bisa dibacakan.
Boleh Peggy baca? Langkah dari Lot yang ambisius. Pertama, dia memilih kota di sepanjang rute perdagangan terbaik dengan dataran hijau dan pasar konsumen yang luas. 2. Dia membuat rumahnya di kota Sodom yang jahat. Dan ia meninggalkan kehidupan berpindah-pindah ala Abraham. Kejadian 13 ayat 10 sampai dengan 13. 3. Pada akhirnya, Lot kehilangan semua harta kepunyaannya dan sebagian dari anggota keluarganya. Mimpi-mimpi kemakmurannya berantakan. Dia terpaksa mengungsi ke pegunungan bersama kedua putrinya karena pilihannya yang picik. Kejadian 19 ayat 15 sampai 30. 4. Panggilan Yesus masih berlaku hari ini. Percayalah kepada pemeliharaan ilahi dan kumpulkanlah harta di surga. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Berinvestasilah dalam pewartaan Injil selagi masih ada waktu. Ini satu pelajaran yang sangat penting sebab kita dapatkan kadang-kadang anggota kita ya mungkin juga pengerja ya. Jadi oleh sebab sudah ada kesempatan istimewa akhirnya terlibat dalam ketidakjujuran, akhirnya harus dikeluarkan daripada pekerjaan, akhirnya kehilangan semua ya. Banyak kehilangan anak-anak dan sebagainya ya. Jadi sebagai kesimpulan Nuh ya adalah satu contoh mengenai seorang yang menyimpan harta di surga. Dia berjalan dengan Allah dan oleh iman menginvestasikan sumber dananya dan membangun bahtera di atas tanah kering. Dalam menggambarkan dunia agar terhindar dari kehancuran karena fenomena hujan yang tidak ada saat itu, Nuh menyelamatkan dirinya dan keluarganya mewarisi seluruh bumi. Kemudian Abraham juga oleh percaya melakukan perjalanan, tidak mengetahui kemana dia pergi. Abraham percaya bahwa dia memiliki banyak keturunan dan istrinya yang mandul. Ya. Kemudian Abraham mengambil putra tunggal yaitu harta terbesarnya untuk dikorbankan. Musa, seorang pangeran, melepaskan kerajaannya. Karena Musa memahami benar bahwa menderita bagi pekerjaan Allah adalah lebih menguntungkan daripada kekayaan dan kesenangan duniawi. Jadi kita dapatkan mencintai kekayaan dapat menghimpit firman dari hati manusia. Lot, ia pergi ke Sodom yang makmur. Yakub juga diberikan contoh menggunakan tipu daya untuk mendapatkan hak sulung dan akibatnya dia juga mengalami banyak kesukaran. Tetapi untung Yakub bertobat. Kedua tokoh ini, Lot dan Yakub, berakhir dengan kerugian dan penderitaan sebelum mereka bertobat. Melalui pertobatan, Lot diselamatkan dan namanya terpelihara di antara orang-orang benar. Beberapa keturunannya dicangkokkan ke dalam garis keturunan mesianik. Ya, kita lihat Ruth misalnya adalah orang Moab. Ya, jadi kita lihat dalam daftar-daftar kronologi itu kita dapatkan nama orang Moab juga. Yakub dengan permohonan dan tangisan menjadi Israel, menjadi bapa bangsa yang terpilih, dan semua orang ini menang oleh iman, mengabdikan segalanya dan akhirnya untuk pekerjaan Tuhan. Kalau begitu, hati kita juga harus diserahkan ke mezbah Tuhan dengan sepenuhnya. Baik, Alfa Omega kutipan, silakan Ibu Peggy. Iman ini telah menuntun dia untuk memalingkan diri dari mahkota-mahkota kerajaan duniawi dan menggabungkan diri dengan bangsa yang hina, miskin dan rendah yang telah memilih untuk menurut kepada Allah, gantinya untuk melayani dosa. Oke, kemudian kita ingat bahwa itu adalah pengalaman daripada Musa. Nah, aplikasi perubahan apa yang dapat Anda dalam hidup Anda mengenai menyimpan harta di surga sebagai hasil daripada pelajaran sekolah sahabat ini? Jadi, apakah ada punya perubahan? Apakah kita masih lebih sering memikirkan untuk simpan harta sebanyak-banyaknya? Ya? Kemudian, ya, mungkin hidup kita berakhir kapan saja. Ya. Baik. Apakah strategi Anda
ya, atau jemaat Anda dalam membimbing anggota untuk menyimpan harta di surga? Apakah kita ajak mereka, ayo bantu ya panti asuhan, ya, atau kita bantu pekerjaan Tuhan, atau bantu evangelisasi dan sebagainya, atau kita lebih memikirkan ya akan kepentingan berdiri kita pribadi, ya. Kita punya pekerjaan Tuhan di Indonesia ya masih membutuhkan kebutuhan kita, ya. Dan begitu banyak sekali tempat yang luas, tetapi kita ingin dapatkan misalnya lebih banyak panti asuhan. Kita ingin bantu sekarang ini, ya. Ya, kita merencanakan untuk bangun kembali itu panti asuhan di Jakarta misalnya, ataupun juga di Papua kita mau supaya ada panti asuhan. Jadi itu adalah pekerjaan penginjilan secara sosial yang bisa berhasil dalam menarik jiwa, tetapi saat yang sama itu adalah menolong kita supaya kita jangan memintakan diri dan menyimpan harta kita di surga. Jadi harus ada perubahan kalau sudah belajar. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf sudah memberikan pelajaran yang begitu baik. Dan saatnya masuk kepada sesi tanya jawab ya, question and answer. Saya melihat di kolom chat belum terlalu banyak pertanyaan. Dan apabila partisipan yang ingin bertanya langsung boleh klik raise hand, nanti akan saya panggilkan namanya. Namun pastikan menggunakan nama asli dan juga kameranya dibuka ya. Oke, di sini saya lihat ada 1, 2, baru 2, 3 pertanyaan. 3, 4. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Ibu Evi Peo. Oke, Ibu Evi tidak apa-apa bertanya terus, yang penting bertanya. Apabila saya ditanya kenapa jenazah Yakub harus dipulangkan ke Israel dan tulang-tulang Yusuf dipulangkan juga ke tempat yang sama? Gua Makpela, apa hubungannya dengan kenapa ini loncat-loncat ya? Yang ditanya apakah makna Apa rohaninya? hubungannya dengan doktrin Advent? Tidak ada doktrin Advent tentang itu, ya. Tetapi itu adalah satu tradisi bahwa orang biasa senang untuk berkumpul, dikuburkan, ya, di mana berdekatan, ya. Jadi oleh sebab Abraham itu membeli tanah, jadi ada tanah kuburan keluarga. Dan banyak sekali ya orang-orang yang punya tanah pekuburan keluarga, ya. Jadi dengan harapan kalau waktu kita bangkit itu langsung ada di situ, ya. Jadi itu satu hal yang penting. Jadi makanya kami ada kuburan anak misalnya di Maryland, ya. Itu adalah dikuburkan di sebidang tanah milik daripada General Conference. Jadi semua pegawai General Conference yang mati ataupun juga yang pensiunan itu boleh dikuburkan di situ, ya. Nah, jadi kami juga akan dikuburkan di situ dan kita akan dikuburkan dekat kuburan anak kami, ya. Jadi waktu Yesus datang kita ketemu, ya. Jadi tetapi itu bukanlah suatu doktrin, tetapi merupakan satu kebiasaan di mana orang suka untuk mengadakan penguburan di kuburan keluarga. Itulah sebabnya Yakub juga ya sama supaya dikuburkan di tempat yang sama. Mudah-mudahan menolong. Itu pertanyaan yang bagus, Evi. Ya, baik, terima kasih Pendeta sudah menjawab dan kiranya itu boleh terjawab ya pertanyaan Ibu Evi. Selanjutnya saya akan panggilkan Bapak John Watupongo yang raise hand. Silakan Dr. John. Ya, terima kasih Bu Peggy. Selamat sahabat Bu Peggy dan selamat persiapan sahabat untuk Pak Pendeta Kuntaraf. Amin. Judulnya ini bagus sekali mengenai investasi di surga. Yang kita tahu bahwa investasi itu hanya ada di dunia. Kalau di dunia ini kan investasi mau beli apa semua investasi.
Tapi di surga ini sebenarnya investasi ini apakah boleh saya samakan dengan misalnya kita berikan perpuluhan, kita membantu gereja, membantu anak-anak atau orang-orang yang susah. Apakah itu juga merupakan investasi di surga? Terima kasih Pak Pendeta. Itu aja pendek-pendek aja bicara saya. Terima kasih, John. Silakan. Saya melihat bahwa persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Ya. Jadi kalau misalnya itu milik Tuhan, itu dikembalikan kepada Tuhan. Jadi kalau kita gunakan untuk pribadi, justru kita mencuri milik Tuhan. Ya. Nah, jadi itu masih belum termasuk di dalam kategori investasi, boleh dikatakan. Sebab ya Tuhan punya kok. Ya. Tetapi yang Tuhan berikan sebetulnya 100% yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan berikan kepada kita 90%. Ya. Nah, apa yang kita gunakan dengan 90% itu, ya, itu merupakan suatu investasi. Ya. Apakah kita gunakan sebagian untuk persembahan, kemudian untuk membantu pekerjaan Tuhan, ya, apakah untuk kegiatan sosial, ya, kita harus bisa bijaksana dalam menggunakannya. Tuhan memberkati kita untuk hidup, jadi kita harus sisihkan untuk makan, toh perlu, ya, supaya kita bisa hidup, ya. Dan sesudah hidup untuk apa? Hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jangan pernah lupa, ya, bahwa kita harus selalu memuliakan Tuhan dengan apa yang sisa, ya, yaitu pekerjaan Tuhan atau memberikan perhatian kepada orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara kita yang kekurangan, ya, atau ya family, ya, yang membutuhkan pertolongan, itu sangat penting sekali, ya. Sebab saya kadang-kadang kaget, ya, ada orang yang lucu ini, ya, orang tua kasih pinjam sama anaknya harus pakai bunga, ya. Atau ada anak yang kasih pinjam kepada saudaranya harus pakai bunga. Prinsip Alkitab sangat jelas sekali, kita jangan makan bunga dari apa? Saudara kita, ya. Jadi kita harus selalu siap untuk menolong, ya. Jadi jangan hanya sekedar meminjamkan, tetapi biarlah berikan bantuan, ya. Itu satu perkara yang sangat penting sekali untuk kita buat, oke. Jadi menolong mereka yang miskin, sebab tulisan Roh membuat katakan orang-orang yang miskin di sekitar kita itu Tuhan percayakan, ya, kepada kita untuk kita bisa memberikan pelayanan, ya. Jadi ujian kekristenan bisa dilihat dari bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang miskin yang berada di sekitar kita, ya. Kemudian harta itu diberikan untuk membantu pekerjaan Tuhan, Injil, ya, dan sebagainya. Ini pertanyaannya bagus Bapak Dr. Watupongo. Jadi mudah-mudahan ya, terima kasih. Semoga menjawab ya Dr. John. Terima kasih ya, sudah paham sedikit saya. Sedikit ya. Sedikit. Harus banyak pahamnya Dr. John. Ya pelan-pelan. Oke. Baik. Kalau kurang paham bisa ajukan lagi pertanyaan. Nah. Baik, selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Billy. Apa sebenarnya yang salah dengan pilihan Lot? Apalagi karena Abraham meminta Lot memilih duluan. Apakah salah memilih saat ini untuk sukses di dunia? Kemudian tentang Musa. Apa dasar dorongan yang kuat membuat Musa membuat keputusan meninggalkan Mesir? Tentunya dia belum melihat maksud Tuhan di kemudian hari baginya. Terima kasih jawabannya Pendeta. Selamat sahabat. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Apa salahnya dengan pilihan Lot? Yang pertama, salahnya yang pertama adalah dia tidak boleh memilih. Dia lebih muda. Dia harus memberikan pilihan itu kepada Abraham. Ya, jadi ya dia itu diangkat anak sebab bapaknya sudah meninggal. Ya, jadi
itu satu tindakan yang tidak etis atau tidak sopan. Dia yang memilih, walaupun Abraham begitu rendah hati memberikan pilihan, ya. Jadi pertama, dia untuk memilih saja sudah salah, ya. Yang kedua, ya, dia memilih sesuatu perkara yang mementingkan dirinya, ya, yaitu sesuatu perkara yang bisa memberikan suatu kemakmuran, ya, untuk dia. Seharusnya dia memberikan pilihan itu, katakan kepada dia punya om, ya, om, ya, biarlah om yang memilih yang ke sana, ya. Jadi dia harus memberikan, ya. Tetapi dia memilih yang lebih memberikan kesuburan keuntungan untuk dia, supaya dia lebih kaya daripada Abraham, ya. Artinya pilihan yang mementingkan diri. Yang ketiga, dia memikirkan akan kemakmuran itu dengan tidak memikirkan bahwa tempat kemakmuran itu adalah tempat yang penuh dengan kejahatan, ya. Jadi betul, ya, dia ada kesempatan untuk memilih untuk lebih makmur, tetapi ada masalah dalam kemakmuran yang terjadi itu. Ternyata Sodom dan Gomora dikenal sebagai suatu tempat yang tidak bermoral, tetapi dia tidak peduli, ya, ya. Dia tidak peduli, tetap dia ke sana, ya. Dia mendekati ke sana. Jadi dia memberikan pilihan yang lebih mengutamakan akan kekayaan daripada moralitas yang baik. Baik, terima kasih. Semoga menjawab. Oke, tetapi itu baru satu bagian, ya, pertanyaannya. Kemudian apa dasar Musa? Ya. Saya punya tenggorokan ini selalu kering, ya, maafkan. Terima kasih Pendeta, walaupun sakit masih tetap mau menjadi narasumber untuk PGSSI. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang yang menjadi motivasi sebetulnya adalah oleh sebab pendidikan daripada ibunya. 12 tahun yang pertama. Jadi dia mendengar tentang the plan of salvation, ya. Jadi dia sudah mendengar, ya, bahwa orang Israel akan menjadi berkat, ini keturunan Abraham, menjadi keturunan, ya, untuk seluruh dunia lah, boleh dikatakan, menjadi berkat untuk seluruh dunia. Dia tahu, bahkan Musa ini kan yang menulis, ya, menulis buku Kejadian dengan inspirasi Tuhan, ya. Jadi pada saat dia di Midian, ya, 40 tahun, ya, salah satu yang dibuat adalah menulis buku Kejadian dan buku Ayub, ya. Nah, dia tuliskan, jadi dia tahu rencana keselamatan, ya. Mengapa? Oleh sebab dia dapat dengar daripada ibunya dengan sangat jelas dan dengan inspirasi daripada Tuhan, ya. Maka dia mengidentifikasi diri bukan sebagai anak Firaun, tetapi sebagai orang Israel, ya, yang harus kembali di Kanaan. Dan itu motivasi, jadi melihat pemandangan yang apa namanya, memberikan pandangan yang tidak kelihatan, yaitu adalah surgawi, ya, yaitu Kanaan surgawi. Jadi betul, walaupun dia tidak sampai ke Kanaan, tetapi selama itu kan, ya, dia mempunyai tujuan menuju ke sana, dan Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik. Dia betul-betul tiba di Kanaan surgawi. Mudah-mudahan ini bisa menolong pertanyaan daripada Billy. Baik, terima kasih Pendeta. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Lely Grace. Apakah yang dimaksud dengan menyimpan harta di surga? Mohon pencerahannya. Kita sudah berikan pembahasan tadi, ya, dari slide yang nanti saudara-saudara akan terima, ya. Apakah saya harus tunjukkan lagi, ya? Mungkin apakah Nanti. Lely ini
ya. Mungkin terlambat masuk ya Bu Lili ya. Terlambat masuk, tetapi menyimpan harta di surga adalah di dalam penggunaan kita punya harta untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Sebab dalam kegiatan mendukung pengabaran Injil atau menolong mereka yang kekurangan, ya, itu adalah suatu investasi. Tetapi investasinya adalah untuk mendapatkan investasi di surga. Oke, jadi semua diberikan ayatnya ataupun kutipan ya dalam beberapa slide yang pertama tadi. Ya. Oke. Nanti saya kirimkan rekamannya dan juga PDF-nya. Pastikan semuanya menerima ya. Baik, dari Ibu Kadariati Lodo. Shalom, mohon penjelasan. Ribka sebagai seorang ibu mengajarkan berbohong pada Yakub dan Yakub pun melakukannya. Tapi kenapa Tuhan bahkan memberkati Yakub? Ini bisa jadi contoh masa kini bahwa boleh menipu. Bagaimana nih Pendeta? Itu yang kita perlihatkan, ya. Yang kita harus ingat ialah sesuai dengan ayat yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa Lot ataupun juga Yakub itu mengalami kesulitan, ya, kesukaran dan penderitaan sebagai akibat daripada pelanggarannya. Namun dalam perjalanan dan di battle itu dia bertobat, ya. Dia sesudah lihat ini, waduh saya sudah salah dan sebagainya, ya. Maka itulah sebabnya maka Tuhan melihat akan pertobatan tersebut dan dia mendapatkan berkat. Siapa yang tidak pernah melanggar? Kita semua pernah melanggar. Tetapi jangan, ya, kita tetap dalam pelanggaran, tetapi kita perlunya suatu pertobatan. Ini Yakub harus mengalami penderitaan atas pelanggarannya. Misalnya, dia harus berpisah daripada ibu yang mencintai dia. Pada saat dia meninggalkan ibunya atau orang tuanya, dia tidak pernah ketemu lagi. Itu satu penderitaan. Ya. Kemudian dia mengalami penderitaan ditipu oleh mertuanya. Ya. Dia lihat masalah rumah tangga, ya, masalah rumah tangga yang terjadi. Anaknya diperkosa, ya, itu adalah satu penderitaan. Dan dia harus berpisah dan dia dibohongi oleh anaknya sendiri. Ya. Dibohongin oleh anaknya sebab dia pernah membohong, jadi dia menuai kebohongan. Bahwa Yusuf itu dimakan binatang katanya. Ya. Jadi dia mengalami banyak penderitaan, namun dia tetap ya coba tabah dan sebagainya. Ya Tuhan tetap memberkati dan melihat usaha-usaha daripada pertobatannya. Kita harus ingat, kita akan menuai apa yang kesalahan yang kita sudah buat. Namun Tuhan tetap mengampuni dan Tuhan menghendaki supaya kita boleh bertobat. Ya, Tuhan mau supaya kita bertobat untuk mempunyai satu kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, Bu Peggy, terima kasih. Ya, Tuhan berkati Bu. Tuhan. Selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand, Bapak Lodi Surento. Silakan Pak Lodi Surento. Ya, silakan Pak Lodi pertanyaannya. Oh ya. Baik, terima kasih. Selamat sahabat pendeta, Bu Peggy dan semua anggota grup ya PGSI. Ya. Dalam pelajaran tadi kita sudah mendapatkan konsep yang benar bagaimana kita berinvestasi, yaitu investasi surga melalui kehidupan kita dengan harta yang dipercayakan, tapi untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Pengalaman bahwa banyak mereka atau unit-unit pemberi di dalam gereja-gereja kita, terutama mereka yang berduit, ketika mereka
memberikan untuk sebuah, ya sebut saja untuk sebuah proyek, ada kecenderungan untuk mengintervensi ke dalam, termasuk kita sudah tahu intervensi terhadap keputusan-keputusan di organisasi. Kenapa? Karena duit, money. Tapi saya mau coba hubungkan dengan ya kurang lebih 20 tahun lalu, buku penata layanan yang warna biru itu saya pernah membaca bahwa Nyonya White pun mengatakan bahwa ternyata kita perlu cara untuk mendekati mereka yang berduit, yang dipercayakan Tuhan dengan harta yang banyak, agar supaya mereka bisa menyokong pekerjaan Tuhan. Bukankah ini sedikitnya ada bertentangan? Kenapa? Di satu sisi, itu harus tampil dari dalam lubuk hati kita agar supaya betul-betul investasi yang keluar dari hati nurani kita. Sehingga kita tidak perlu masuk hanya karena diminta, didorong, dan kita memberikan, termasuk masuk sebagai ya orang-orang yang intervensi termasuk ke dalam tubuh organisasi, membuat keputusan ini, penempatan ini, dan lain sebagainya. Kira-kira apakah itu benar adalah sebuah konsep investasi menyimpan harta di sorga dengan tindakan seperti itu? Mohon pencerahan. Terima kasih, Pendeta. Apa yang dikatakan oleh saudara-saudara itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang itu intervensi, ya, oleh sebab dia sudah memberi, ya, itu adalah suatu kelemahan, ya, oleh sebab dia merasa bahwa dia sudah terlibat. Kadang-kadang ada interpretasi yang cocok. Misalnya, saya memberikan suatu bantuan, dan bantuan itu harus digunakan untuk ini. Ya. Jadi itu adalah intervensi yang tepat, ya. Misalnya saya bantukan, ini adalah untuk pembangunan ini, jadi tidak boleh digunakan untuk sesuatu kegiatan yang lain. Itu adalah intervensi yang benar. Tetapi kalau tulisan daripada misi surat mengatakan bahwa kita harus mengadakan pendekatan kepada orang tua, kepada orang yang kaya, itu bukanlah satu perkara yang salah. Kenapa? Oleh sebab kadang-kadang orang yang kaya cenderung untuk lupa bahwa Tuhan adalah sumber daripada kekayaan. Kadang-kadang lupa bahwa Tuhan mempercayakan kekayaan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi supaya dia dapat memikirkan akan orang-orang yang miskin, atau supaya dia bisa membantu pekerjaan Tuhan. Ya. Kadang-kadang mereka lupa. Itulah sebabnya kita harus ingatkan. Saya mengadakan pendekatan, ya, kepada seorang yang mempunyai kemungkinan untuk membantu, dan dia memberikan bantuan. Ya. Bahkan tugas saya yang tidak bisa saya tinggalkan dari sejak masih SMA, ya, sampai sekarang adalah cari dana. Dulu waktu masih muda, ya, cari dana untuk keperluan perkemahan. Saya hubungi ini, sampai sesudah kerja pendeta muda saya cari dana untuk, ya, pembangunan gereja, sekolah dan sekolah di Kupang waktu saya masih pendeta muda. Sampai sekarang saya cari dana untuk kadang-kadang rumah sakit Advent Medan tempo hari, atau sekarang saya bantu untuk YAPI, Yayasan Advent Peduli Indonesia. Saya mendekati orang kaya yang ada juga orang yang miskin, dan sering orang yang miskin lebih dermawan daripada yang kaya, ya. Tetapi, ya, kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan, ya, supaya mereka yang kaya itu jangan dipengaruhi oleh kekayaannya, tetapi kita harus ingat bahwa kekayaan itu adalah perlu digunakan untuk menolong pekerjaan Tuhan.
Satu prinsip yang saya ingin sebutkan ialah kalau kita cari dana atau mengadakan tulisan kata-kata Anda sebutkan tadi, yaitu misi suat katakan supaya mengadakan pendekatan pada orang kaya, kita mendekati orang kaya untuk menolong orang kaya, ya, supaya dia jangan mementingkan diri. Ya, saya sekarang sedang mendekati orang dan sudah kelihatan rampung untuk orang membeli rumah di Jakarta untuk kebangunan untuk panti asuhan di Jakarta. Oke, ya sudah sedang dalam masa negosiasi. Ya, jadi yang itu mungkin bermiliar ya. Supaya kita perlu rumah panti asuhan di Jakarta. Kita sudah sempat mengadakan renovasi dan sebagainya, tetapi ya kita tidak perlu bicarakan di sini. Ada suatu permasalahan, ya, sampai itu tidak rampung, ya, yang kita buat di Jakarta. Nah, jadi mendekati orang kaya untuk menyumbang pekerjaan Tuhan adalah untuk menolong dia supaya dia bisa menyimpan harta di surga, ya, supaya dia jangan mementingkan diri, ya, supaya dia dermawan dan sebagainya. Jadi untuk saya, ya, itu filsafat yang penting dalam cari dana. Kita mencari dana untuk menolong orang lain atau menolong orang itu supaya dia menyimpan harta di surga. Jelas. Nah, tetapi kalau soal turut campur, itu urusan pribadi, itu kelemahan pribadi. Saya tahu orang-orang yang dermawan yang membantu yang tidak pernah ikut campur, ya, dalam soal-soal jemaat. Saya tahu, ya, banyak. Ya, ada orang yang hubungi saya dan kasih $100.000, ya, dia tidak, artinya itu kan 1,5 M, tetapi dia tidak pernah turut campur. Oke, mudah-mudahan menolong. Ya. Baik, Terima kasih, sangat Pendeta. jelas. Bisa menjawab. Terima kasih. Iya, terima kasih Pendeta dan juga Saudara Ludi. Dan selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, ini dari Jimmy Fritz Siringo-Ringo. Selamat sahabat Ibu Peggy, Pendeta Kuntara. Selamat sahabat. Apakah investasi yang kita perbuat itu perlu kita hitung-hitung atau kita ingat-ingat? Seperti menolong orang lain atau membantu pembangunan, pendidikan orang yang tidak mampu. Justru kita jangan ingat-ingat, ya. Itu adalah satu perkara yang kita berikan secara spontan, ya. Tidak perlu harus diingat-ingat, ya, berapa yang kita berikan, ya. Kemudian kepada siapa, ya. Kita justru kalau kita lupakan lebih bagus. Satu waktu, ya, seorang datang kepada saya bilang, terima kasih untuk bantuannya waktu saya sekolah. Saya sendiri tidak tahu, saya tidak kenal dia. Ya. Saya juga tidak ingat bahwa saya pernah bantu dia. Ya. Dan artinya saya percaya bahwa kita harus gunakan memberi itu sebagai kita punya pola hidup. Ya. Dan tidak usah main perhitungan, ya. Tidak perlu mengingat-ingatkan, ya. Wah, kamu dulu saya bantu, sekarang ini ya, kamu tidak membantu saya. Tidak perlu, ya. Berikan dengan sukarela, ya. Dan istilah katakan apa yang diberi oleh tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri, itu yang dimaksudkan adalah tidak perlu kita harus ingat-ingat, ya, akan pemberian kita, ya, dan juga bukan oleh sebab supaya diketahui oleh orang lain bahwa kita sudah memberi, ya. Itu memberi haruslah menjadi pola hidup daripada kita masing-masing. Baik, terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan.
Dari Camelia Lesiasal, dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mohon penjelasannya. Karena ayat ini sering gunakan untuk orang kaya, kalau harta mereka banyak, mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi nyatanya tidak semua orang kaya hanya memikirkan harta saja. Mohon penjelasannya. Iya, yang dimaksudkan di sini adalah dalam konteks dalam pemberian menyimpan akan harta di surga, ya. Jadi kalau orang kaya itu menyimpan harta di surga, artinya tetap membantu pekerjaan Tuhan, itu berarti bahwa dia mempunyai hati untuk membantu pekerjaan Tuhan, ya. Dia mempunyai hati bukan di harta, tetapi hati ya dalam memuliakan nama Tuhan. Jadi di mana ada hartamu, di situ hatimu, ya. Jadi kalau harta itu dia berikan, ya, maka itu berarti dia punya pemikiran bukan menggunakan harta di hati mereka, tetapi selalu memberikan pekerjaan Tuhan. Dan satu prinsip yang sangat penting, ya, dalam pengalaman saya, kita tidak bisa mengalahkan Tuhan dalam memberi. Jadi kalau kita membantu pekerjaan Tuhan, Tuhan selalu ada saja berkat-berkatnya, ya, yang luar biasa, ya. Jadi satu perkara yang kita perlu alami, ya, membantu pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga memberikan yang lebih banyak lagi. Jadi itu sama seperti saluran berkat, ya, saluran air, ya, tulisan dalam buku stewardship itu, ya, adalah seperti saluran. Jadi kalau lebih besar salurannya, lebih besar pipanya, lebih banyak air yang dapat mengalir, ya. Tetapi kalau pipa kecil, ya, maka mengalir pun kecil, ya. Ini harus kita ingat, ya. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan, ya. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Izin tanya Pendeta dan Bu Peggy, apakah bila simpanan surgawi kita makin banyak dan besar, dapat menghapus segala pelanggaran dan dosa kita di akhir zaman serta pengadilan akhir kita nantinya? Ini kita harus ingat, ya. Kalau kita membantu pekerjaan Tuhan itu bukan untuk menebus dosa, ya. Sebab ya ada prinsip yang yang kita harus ingat ialah bahwa lebih kebaikan kita itu hanya seperti kain lara saja, ya, kain lapuk. Jadi jangan pernah memikirkan kalau kita membantu pekerjaan Tuhan itu berarti bahwa dosa kita akan ditebus. Dosa kita akan ditebus hanya oleh sebab darah Yesus. Dan kalau sempat orang itu mati, ya, sesudah terima Yesus, ya, dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi sebulan kemudian dia mati, ya, dan belum sempat dia menyimpan harta di surga. Artinya belum sempat dia membantu pekerjaan Tuhan, dia akan diterima oleh Tuhan oleh sebab imannya kepada anugerah Allah, ya. Jadi jangan pernah memikirkan lebih banyak kita menyumbang, maka lebih banyak kita punya lebih mungkin kita punya dosa untuk dihapuskan. Tidak. Penghapusan dosa adalah oleh sebab karunia Allah. Dan orang yang telah dikaruniai Allah, mendapatkan karunia Allah, dia akan menginvestasikan waktunya, ya, hartanya, ya, untuk kemuliaan nama Allah. Itu berarti akan menyimpan harta di surga. Tetapi jangan pernah memikirkan dengan menyumbang lebih banyak kemungkinan dosa kita dihapus. Itu adalah prinsip daripada gereja yang percaya keselamatan oleh sebab perbuatan, ya. Kita tidak percaya oleh sebab keselamatan perbuatan, percaya hanya oleh sebab karunia Tuhan. Ingat, ya, ini prinsip yang saya ingin sebutkan. Kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia,
tetapi kita dihukumkan melalui perbuatan. Ini jangan bingung ya. Diselamatkan oleh sebab karunia Allah, tetapi kita dihukumkan melalui perbuatan. Apa yang terjadi dengan perbuatan kita sesudah kita punya karunia Allah? Iya. Ya, kalau kita menyimpan, artinya membantu pekerjaan Tuhan dan sebagainya, ya, itu adalah satu hal yang harus menjadi kehidupan kita. Oke, mudah-mudahan menolong Bapak Gunawan Cahyadi. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta pencerahannya dan Bu Peggy. Amin, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan Pak Marbun yang sudah raise hand. Silakan Pak Marbun. Selamat sahabat pastor. Selamat sahabat. Horas. Selamat sahabat Pak. Oke, tentang harta di surga, tapi masih saya gunakan untuk mencari berkat di dunia. Saya ada usaha kecil-kecilan aja pastor. Tapi dia digunakan untuk public service. Tapi sebagai pemilik, saya 75%, dan saya punya teman non-SDA 25%. Nah, harta saya ini kan sebagai public service harus kerja all week, 7 days a week. Ya, 7 days, 7 hari dalam seminggu. Pertanyaan saya, Pastor, ya, kadang hati saya mengatakan, aduh, ada kerjaan hari Sabat. Ada kerjaan yang harus diselesaikan hari Sabat. Bagaimana pertanyaan saya ini dengan konsep menyimpan harta di surga? Karena dia kerja hari Sabat, Pastor, ya kan? Dan untuk public service, untuk kebutuhan nasional, kalau saya bilang ya, untuk kebutuhan nasional. Tetapi saya hanya 75% dan yang lain 25%. Dan kalau kerja harus hari Sabat, melanggar Keluaran 20 ayat 8. Pertanyaan saya, bagaimana ini dengan konsep menyimpan harta di surga? Terima kasih. Ini apa namanya? Menyimpan harta di surga itu adalah di dalam penggunaan Anda punya keuangan, ya. Ya. Anda dari keuntungan itu Anda buat untuk apa? Ya. Apakah itu digunakan untuk kepentingan sama manusia? Apakah itu untuk menolong orang miskin, untuk membantu pekerjaan Tuhan? Itulah mengenai masalah harta di surga. Dengan mengenai masalah pekerjaan, ya, ada beberapa anjuran ya supaya ya seberapa mungkin kita hindarkan bekerja sama dengan orang yang tidak seiman. Ya. Jadi dengan demikian maka tidak ada masalah problema ini. Ya. Jadi kalau misalnya bekerja sama artinya kongsi dengan yang tidak seiman itu menyebabkan Anda mempunyai masalah Sabatnya, kemudian sebab dia katakan bahwa dia tidak masalah ya. Ya. Untuk kerja Sabat, padahal Anda katakan itu adalah satu perkara yang salah, ya. Jadi itu harus dihindarkan. Nah, kalau seandainya tetap mengatakan demikian, maka sudah seharusnya Anda untuk mempunyai suatu persetujuan dengan dia, mengadakan satu persetujuan dengan dia bahwa oleh sebab Anda 75% dan dia 25%, maka harus dihindarkan untuk bekerja pada hari Sabat. Ya. Nah, itu harus dibuat satu persetujuan dengan dia sebelumnya. Tetapi soal itu bukan ada hubungannya, tidak ada hubungan langsung dengan masalah penyimpanan harta di surga. Ya. Jadi harta di surga adalah dalam penggunaan keuntungan daripada dana tersebut Anda gunakan untuk apa? Kalau misalnya Anda gunakan itu untuk banyak menolong kegiatan-kegiatan penginjilan ataupun juga untuk menolong mereka yang miskin, ya bukan untuk kepentingan pribadi, maka itu disebut menyimpan harta di surga. Tetapi kalau Anda gunakan itu adalah hanya untuk kepentingan pribadi saja, ya, dan tidak pernah mau mendengar keluhan dari mereka yang membutuhkan pertolongan, ya, maka itu berarti tidak menanamkan atau tidak menyimpan harta di surga. Itu saja. Jadi itu adalah dua perkara yang berbeda.
ya, soal pelihara hari Sabatnya. Dengan Pastor, mungkin saya harus sampaikan dengan details. Tentu kalau saya bilang 75% dan usaha saya ini adalah bisa menjadi ketergantungan proyek pemerintah terlambat. Contoh saja misalnya, saya nggak mau kerja hari Sabtu, contoh saja. Dan barang PLN lah saya sampaikan ya, delay harus tiba di proyek. Tentu saya kan ada penalti kan Pak Pastor, ada penalti. Kenapa tidak bekerja hari Sabat dan segala macam. Nah, kalau soal hasilnya, Pastor, pasti saya gunakan untuk kebaikan, ya, menolong orang, membayar karyawan dengan benar, segala macamnya itu. Jadi masalah kan saya bilang ini bahwa usaha ini kan public service dan saya harus laksanakan itu untuk kesinambungan proyek-proyek di pemerintah. Saya kasih contoh saja. Saya harus transportasi 1 unit barang PLN misalnya yang 200 ton per unit ya Pak Pastor ya, 200 ton per unit. Dan itu proyek. Dan itu adalah schedule pelaksanaannya itu harus on time. Nah, yang jadi pemikiran saya kalau setiap hari Sabat proyek itu berjalan, transportasi itu berjalan, saya hanya berdoa, Tuhan, tolong ampunkan dosaku, dilancarkanlah kiranya. Tapi saya paham dulu, harta saya kok kerja hari Sabat, kan begitu kan. Harta saya nih kerja hari Sabat ini, ya kerja hari Sabat. Dan ya saya berdoa supaya tidak ada ya bekerja pada hari Sabat. Saya berdoa supaya tidak bekerja pada hari Sabat. Saya kasih contoh. Saya baru transportasi 1 loko kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Aduh Tuhan, tolong, saya bilang, tolong saya. Dan apa yang terjadi? Kayaknya Tuhan mendengarkan doa saya. Dan dijawablah doa saya itu dengan alat transportasi saya itu mengalami kerusakan pada hari Sabat. Dan jadinya tidak kerja. Tapi saya tidak boleh terangkan itu kepada Chinese company kereta api cepat ownernya, wah saya hari Sabat tapi rusak aja, saya bilang begitu. Nah, saya bingung dalam hal ini seperti apa, apakah saya harus tinggalkan usaha ini, padahal membangun usaha ini bukanlah sesuatu yang gampang, Pastor. Terima kasih. Terima kasih untuk keterus terangannya. Untuk hal ini ya, pilihan pribadi yaitu doa seperti yang sudah alami itu adalah satu hal yang penting. Namun untuk saya pribadi kita harus menyadari bahwa tidak salah untuk bahkan baik untuk memperkenalkan bahwa kita itu adalah umat yang tidak melakukan pekerjaan itu pada hari Sabat. Ya. Jadi supaya gantinya dikirim pada hari Sabat, misalnya dikirim pada hari Minggu. Ya. Jadi saya tahu daripada orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis dan sebagainya, dan akhirnya dia dikenal. Banyak sekali orang-orang yang mempunyai usaha yang bersifat internasional. Ya, kita ambil contoh misalnya Gorwin McNeilus ya, sebagai tempo hari dia sudah jual semua usahanya, tetapi dia adalah seorang yang mempunyai pemilik daripada semen mixer company yang terbesar di dunia. Ya, seorang Advent, ya, Gorwin McNeilus. Jadi dia lebih dahulu sudah mengatakan bahwa saya tidak akan pernah kirimkan itu pada hari Sabtu. Ya.
Jadi dan orang-orang tahu, oh ya kalau kenalan dengan orang Advent ya dia tidak akan laksanakan semua order dan sebenarnya dikirimkan pada hari yang lain. Jadi ada berkat-berkat yang lain juga. Jadi paling sedikit kita memperkenalkan, ya. Jadi terserah kepada pembahasan pada saudara Marbun, apakah itu hanya dengan doa saja, tetapi untuk saya sendiri secara pribadi tidak salah untuk berterus terang bahwa untuk semua order ya itu adalah dikirim hari Jumat atau pada hari Sabtu. Tetapi kembali itu tidak ada hubungannya dengan masalah menyimpan harta di surga ya. Sebab itu adalah di dalam masalah hari Sabat ya, soal investasi ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Marbun. Oke, Ya. Pastor. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Safrida. Selamat sahabat Bu Peggy, saya mau bertanya. Ya, selamat sahabat juga Bu. Allah berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Apakah ini artinya kita juga boleh membalas yang jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita? Mohon penjelasannya Pendeta Kuntara. Itu adalah bahasa yang Tuhan sampaikan untuk menunjukkan akibat daripada orang yang mengutuk akan Abraham. Ya. Jadi artinya mengutuk itu mungkin melakukan suatu kejahatan dan sebagainya. Ya. Misalnya menipu akan ini. Jadi sebagai akibat daripada tindakannya, maka dia akan mengalami kesulitan sendiri. Ya. Jadi bukan berarti bahwa kita bisa bebas di dalam membalas. Justru Alkitab mengajarkan, ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya, dan itu merupakan satu kuasa untuk merubahkan orang tersebut. Ya. Jadi itu tidak mengajak kita untuk membalas, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa kalau kita membuat tindakan ya yang salah kepada seseorang atau dalam hal ini kepada Abraham misalnya, orang itu yang akan mengalami kesulitan ya sendiri ya, seperti dikutuk. Itu yang saya boleh jelaskan kepada dari Safrida. Ya. Terima kasih Pendeta, kiranya itu boleh terjawab ya. Baik. Ya, dari Ibu Camelia Lesiasel ada pertanyaan tambahan, yaitu bagaimana dengan orang kaya yang kikir dalam melayani pekerjaan Tuhan, selalu perhitungan ketika memberi untuk pekerjaan Tuhan? Ya, kekikiran adalah merupakan sesuatu kelemahan daripada seseorang, ya. Dan sering ya, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada dia untuk memberi. Kalau seandainya tetap dia tidak mau membantu dan bersifat kikir, maka Tuhan bisa memberikan pelajaran kepada dia untuk bagaimana supaya dia jangan kikir. Ya, datangnya COVID, ya, itu menyebabkan banyak orang yang tadinya sudah memikirkan hidup lama untuk anak cucu, ya, tetapi dia mati sebab COVID, istri COVID, kemudian anaknya juga dapat COVID, ya. Tiba kepada satu keadaan bahwa kita sadar harta dunia itu tidak kekal. Yang menjadi yang menjadikan orang lebih peka akan keperluan untuk memberi, salah satu adalah malapetaka. Kita lihat itu gempa bumi di Turki, ya. 21 menurut kemarin beritanya 21.000 yang sudah mati. Satu bapak, kematian anak,
kematian istri, kematian cucu, 16 orang ya anggota keluarganya mati hanya dalam satu saat. Apa artinya? Ya. Nah, kok jadi kala yang sebutkan ada calamity, ya, musibah, ya, menjadi satu suara kepada kita untuk lebih peka akan kebutuhan orang lain. Ya. Percuma mempunyai harta banyak, 16 orang mati dalam sesaat. Ya. Jadi Tuhan bisa memberikan pelajaran ini kepada orang yang kikir sampai dia bisa berpikir, ya, ini bisa terjadi kepada saya juga ya. Kalau begitu, maka sementara saya masih hidup, ya, lebih bagus saya gunakan untuk menolong orang lain. Pengalaman John D. Rockefeller, ya, kenapa sampai dia membangun Rockefeller Foundation, Yayasan Rockefeller? Gunakan uangnya untuk membangun rumah sakit, universitas, dan juga penelitian-penelitian. Sesudah dia tiba kepada satu keadaan di mana dia kena ulcer, yang ternyata setiap hari hanya bisa makan susu atau minum susu dan cracker. Tidak ada lagi yang dia bisa makan pada waktu itu ya. Jadi alopecia, semua dia punya rambut-rambut rontok semua ya. Dia tiba kepada keadaan, walaupun saya mati, saya tidak akan bisa bawa harta saya untuk dibawa mati. Jadi Tuhan bisa kasih pelajaran kepada orang yang kikir itu ya, pelajaran seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan menolong Carmelia untuk pertanyaan itu. Amelia, sorry. Baik, terima kasih pendeta. Amelia kok. Camelia. Ya, oke. Selanjutnya saya berikan kesempatan yang resen Bapak Harjono, dan ini merupakan penanya terakhir ya, karena waktunya sudah 8.30. Silakan Pak. Terima kasih Bu Megi. Saya ingin mohon penjelasan saja. Tadi ada perkataan Yesus anak domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Mohon penjelasan ini, saya bingung. Oh iya, itu adalah oleh sebab rencana Tuhan sudah direncanakan sejak sebelum dunia ini dijadikan. Dalam Council of Peace ya, sudah dipikirkan apa yang terjadi kalau seandainya manusia itu jatuh. Maka Tuhan sudah merencanakan bahwa Yesus akan turun ke dunia ini dan akan mati untuk menyelamatkan manusia. Ya. Jadi itu sudah direncanakan sebelumnya. Ya. Jadi itulah sebabnya ya disebutkan istilah sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Itu perencanaannya. Sedangkan yang mati tersalib itu adalah eksekusinya. Pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat di surga. Jadi seperti istilahnya aja itu ya pendeta ya. Jadi bukan sembelih sebelum dunia dijadikan. Bukan, ya. Itu adalah satu istilah ya. Ya, terima kasih banyak pendeta. Jelas. Ya, baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf. Dengan demikian selesai sudah PGSSI pada malam hari ini. Saya akan kirimkan rekaman dan juga PDF-nya di grup ya. Itu pertemuan ini dengan doa yang ada beberapa permohonan doa di kolom chat dari Ibu Evi untuk bisa tetap mengikuti PGSSI karena ada acara keluarga yang dirubah waktunya ke hari Jumat, dan juga doakan Pendeta Kuntaraf agar lekas sembuh ya. Nah itu dia. Ya. Sebab akhir pekan ini saya cukup banyak kegiatan. Iya, betul. Jadi nanti malam, pagi, kemudian Sabat sore, ya sampai hari Senin, hari Selasa, ngomong terus.
ngomong terus. Ya, kita doakan semoga lekas sembuh Pendeta Kuntaraf ya. Di sini saya lihat ada Pak Boyke Nainggolan. Pak Boyke, boleh? Banyak tidur Pak Pendeta. Nah, ini dokter Gunawan bilang harus istirahat, banyak tidur Pendeta. Ya, Memang kita usahakan, tetapi kita harus persiapkan banyak sekali bahan. Jadi, anyway, terima kasih. ya. Pak Boyke Nainggolan boleh tutup dalam doa? Oke. Iya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, Allah yang baik, Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Tuhan di malam hari Sabat ini. Tuhan boleh kumpulkan kami melalui PGSSI untuk mendengarkan pelajaran firman Tuhan, sekolah Sabat kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah kirimkan hamba-Mu Pendeta Kuntaraf yang telah menjabarkan semuanya dengan begitu jelas, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan begitu baik. Tuhan, berkati hamba-Mu ini. Kami banyak terberkati dengan hamba-Mu itu, oleh karena pelajaran-pelajaran yang indah yang beliau telah berikan kepada kami selama ini. Kami melihat bahwa beliau kurang sehat pada malam ini. Oh Tuhan di surga, jamah tubuhnya Tuhan, sembuhkan dia, karena masih banyak pelayanan-pelayanan yang beliau akan berikan kepada umat-umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Biarlah Tuhan berkenan untuk beliau, untuk menyembuhkan penyakitnya. Bahkan ia akan boleh dengan penuh sukacita melanjutkan pelayanan dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Evi yang mempunyai kendala untuk mengikuti PGSSI setiap hari Jumat malam, oleh karena ada acara keluarga. Tuhan, berikan jalan, berikan kemudahan agar beliau pun boleh mengikuti acara-acara ini dengan begitu baik untuk kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran pada malam hari ini. Biarlah itu dapat kami diskusikan besok di kelas kami masing-masing. Bahkan kami dapat mengambil pelajaran yang indah dari pelajaran ini. Sehingga dalam kehidupan kami, berapa banyak pun harta yang Tuhan berikan kepada kami, kami akan investasikan di surga. Tuhan ajari kami, Tuhan berikan kami kesempatan untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Engkau juga memberkati Ibu Peggy sebagai moderator kami yang selalu setia untuk melaksanakan acara ini. Berikan dia kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, pada malam hari Sabat ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami istirahat yang baik dan berikan kami kesehatan yang sempurna sehingga besok pagi atas pertolongan-Mu kami boleh bangun kembali untuk mengikuti ibadah hari Sabat sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, jika ada dosa pelanggaran yang kami lakukan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan boleh menerima kami sebagaimana kami adanya. Malam ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Berkati semua yang sudah hadir dalam PGSSI ini Tuhan, di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Dengarkan, sempurnakan, bahkan kabulkanlah doa kami pada malam hari ini, karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima Terima kasih untuk doanya. Selamat Sabatku. Terima kasih. Hey. Sabatku. Terima kasih Pendeta, terima kasih Bu Peggy, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sahabat Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Daniel. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf. Sehat. Terima kasih. Selamat sahabat semua.